Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hebat semuanya dimanapun berada. Kali ini kembali lagi bersama saya Kuntari di Mistari Channel. Nah, kali ini akan membahas aksi nyata pada PMM Platform Merdeka Mengajar topik 7, yaitu sosialisasi profil pelajar Pancasila kepada murid. Nah, yuk kita tahu aksi nyata apa saja sih yang harus diupload. Nah, untuk slide yang pertama, penting bagi murid kita tahu apa itu profil pelajar Pancasila. Jadi, saya di sini menjelaskan kepada murid bahwa profil pelajar Pancasila merupakan sejumlah ciri, karakter, dan kompetensi yang diharapkan untuk diraih oleh peserta didik yang didasarkan pada nilai-nilai luhur Pancasila. Seperti itu, Bapak Ibu. Lalu pada slide selanjutnya, di slide ini saya menjelaskan kegunaan profil pelajar Pancasila. Apa saja sih kegunaan profil pelajar Pancasila itu? Yang pertama, menerjemahkan tujuan dan visi pendidikan ke dalam format yang lebih mudah dipahami oleh seluruh pemangku kepentingan pendidikan. Yang kedua, menjadi kompas bagi pendidik dan pelajar Indonesia. Dan juga yang terakhir, tujuan akhir segala pembelajaran program dan kegiatan kesatuan pendidikan. Lalu Bapak Ibu, pada slide ini saya membuat dimensi dan elemen profil pelajar Pancasila. Jadi ada 6 dimensi yang perlu murid kita pahami. Nah, di sini saya menyertakan gambar ilustrasi mengenai elemen atau dimensi yang ada dalam profil pelajar Pancasila ya. Ada 6 elemen di sini dan juga saya sertakan dengan gambar ilustrasi. Lalu pada slide ini saya membuat penjelasan sedikit mengenai dimensi yang pertama, yaitu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Saya berikan pemahaman sedikit kepada murid bahwa kompetensi atau pemahaman yang perlu ia tahu dalam elemen ini yaitu akhlak beragama, akhlak pribadi, akhlak kepada manusia, akhlak kepada alam, dan juga akhlak bernegara. Nah, selanjutnya untuk dimensi yang kedua yaitu kebinekaan global, saya menjelaskan juga kepada murid bahwa pelajar Indonesia itu harus mempertahankan budaya luhur, lokalitas, dan identitasnya dengan tetap berpikiran terbuka dalam berinteraksi dengan budaya lain, sehingga mereka bisa mempunyai sikap saling menghargai dan kemungkinan terbentuknya dengan budaya luhur yang positif tidak bertentangan dengan budaya luhur bangsa. Lalu elemen dan kunci berkebinekaan global itu yang perlu mereka tahu ada yang pertama mengenal dan menghargai budaya, yang kedua kemampuan dalam komunikasi interkultural dalam berinteraksi dengan sesama, serta refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan. Untuk dimensi yang ketiga yaitu dimensi bergotong royong. Jadi kita memberikan pemahaman kepada murid bahwa pelajar Indonesia memiliki kemampuan dalam bergotong royong, yaitu harus mampu melakukan kegiatan secara bersama-sama dan sukarela agar kegiatan yang dikerjakan itu dapat berjalan lancar, mudah, dan ringan. Jadi elemen-elemen yang perlu dibangun yaitu kolaborasi, kepedulian, dan berbagi. Nah, untuk slide berikutnya yaitu dimensi yang keempat, mandiri. Nah, harus Bapak Ibu jelaskan juga kepada murid bahwa pelajar Indonesia merupakan pelajar yang mandiri, yaitu pelajar yang bertanggung jawab atas proses dan hasil belajarnya. Jadi, untuk elemen kunci dari dimensi mandiri sendiri yaitu ada kesadaran akan diri dan situasi yang dihadapi, juga regulasi diri. Next, untuk dimensi yang kelima, bernalar kritis. Jadi, saya juga menjelaskan kepada murid bahwa pelajar yang bernalar kritis itu harus mampu secara objektif memproses informasi baik kualitatif maupun kuantitatif, membangun keterkaitan antara berbagai informasi, menganalisis informasi, mengevaluasi, dan juga menyimpulkannya. Jadi elemen-elemen dari bernalar kritis itu yang pertama memperoleh dan memproses informasi atau gagasan, yang kedua menganalisis dan mengevaluasi penalaran,
Selanjutnya merefleksikan pemikiran dan proses berpikir, serta yang terakhir mengambil keputusan. Lalu pada slide terakhir mengenai penjelasan dimensi pada profil pelajar Pancasila, yaitu ada dimensi yang keenam yaitu kreatif ya. Dimensi kreatif sendiri harus dijelaskan kepada murid bahwa pelajar yang kreatif itu harus mampu memodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang orisinil, bermakna, bermanfaat, juga berdampak. Elemen kuncinya terdiri dari menghasilkan gagasan yang orisinal dan menghasilkan karya serta tindakan yang orisinal. Nah, pada slide berikutnya saya menampilkan instruksi kepada anak-anak. Jadi murid-murid saya disuruh untuk memberikan umpan balik ya. Saya sudah menyediakan form umpan balik yang sudah saya print, lalu saya bagikan ke anak-anak untuk diisi secara bersama-sama.